penafsiran metode tematik. Metode tafsir ini dinamakan tematik karena ciri pertamanya adalah memulai dari sebuah tema yang berasal dari kenyataan eksternal dan kembali ke Al-Quran dan disebut sintetis karena berupaya untuk menyatukan pengalaman manusia dengan Al-Quran. Namun ini tidak berarti bahwa metode ini berusaha untuk memaksakan pengalaman atau kenyataan eksternal kepada Al-Quran dan menundukkan Al-Quran kepadanya. Sebaliknya, ia menyatukan keduanya dalam konteks sebuah pencarian tunggal yang ditujukan untuk sebuah pandangan Al-Quran mengenai suatu pengalaman tertentu yang dibawa mufasir ke dalam pencariannya. Metode tafsir disebut tematik atas dasar cirinya yang kedua, yakni mengumpulkan semua ayat yang berhubungan dengan sebuah tema yang telah ditentukan. Metode ini sebenarnya berpijak pada diktum yang terdapat dalam ulumul Quran, tapi ironisnya tidak dikembangkan oleh para mufasir klasik al-munasabat bain al-ayat wa al-suwar dan Al-Quran yufasiru ba'du ba'da. Sebelum melakukan penafsiran, seorang calon mufasir tematik hendaknya berpijak pada pandangan-pandangan yang menjadi dasar penafsiran metode tematik yang berfungsi sebagai petunjuk arah dalam menafsirkan Al-Quran. Baik, sekedar cukup untuk itu. Bab selanjutnya akan dibahas oleh teman saya di sana. Poin B, alasan metode tematik diyakini dapat memainkan peran penting bagi kehidupan muslim modern, yaitu berbeda dari mufasir metode analitik yang umumnya pasif. Mufasir dengan metode tematik bersikap aktif dengan mendialogkan antara kenyataan dan Al-Quran. Mufasir metode analitik memulai penafsirannya dengan membahas sebuah naskah Al-Quran tertentu, misalnya sebuah ayat atau kalimat, tanpa merumuskan dasar-dasar pemikiran atau rencana terlebih dahulu. Kemudian, ia mencoba untuk menetapkan pengertian Al-Quran dengan bantuan pembendaharaan Al-Quran dan berbagai indikasi yang ada padanya dalam naskah khusus tersebut atau dibuat naskah dalam naskah khusus tersebut atau di luar naskah itu, maka dapat dikatakan usaha ini terbatas pada penjelasan sebuah naskah Al-Quran tertentu. Dalam hal ini, peran naskah serupa dengan pembicara dan tugas mufasir adalah mendengarkan dengan penuh perhatian dan memahaminya. Jadi, peran mufasir pasif sementara memainkan peran aktif karena Al-Quran menonjolkan arti harfiahnya dan mufasir mencatatnya di dalam tafsirannya pada batas-batas pemahamannya. Sebaliknya, mufasir yang menggunakan metode tematik tidak memulai aktivitas dari naskah Al-Quran, tetapi dari realitas kehidupan. Ia memusatkan perhatiannya pada sebuah subjek dari berbagai masalah yang berhubungan dengan kehidupan sosial atau kehidupan yang lainnya. Setelah itu, ia kembali kepada naskah Al-Quran, tetapi tidak dalam posisi sebagai pendengar pasif dan seorang pencatat, karena ia menempatkan sebuah topik atau masalah yang ada dan sejumlah pandangan dan gagasan manusia di hadapan Al-Quran. Dengan begitu, sang mufasir mulai dengan sebuah dialog dengan Al-Quran, di mana ia bertanya dan Al-Quran memberikan jawabannya. Dengan demikian, tafsir dengan menggunakan metode tematik ini dapat menyatukan problem-problem dan menyelesaikannya. Problem-problem pada umumnya adalah problem sosial. Lalu kemudian akan dikaji oleh tafsir dengan metode tematik ini.